Halo semua, kembali lagi bersama saya di sini. Saat ini kita belajar kimia di konsep reaksi redoks. Reaksi redoks itu adalah gabungan dari reaksi oksidasi dan reduksi. Untuk menjelaskan pengertian reaksi redoks, terdapat 3 perkembangan konsep, yaitu yang pertama yang kita bahas adalah berdasarkan oksigen atau O2. Di dalam oksigen itu ada oksidasi, yaitu dia menerima oksigen. Dan reduksi itu melepas oksigen. Nah, contohnya bisa kita lihat di sini yang dia oksidasi 4Fe ditambah 3O2 menghasilkan 2Fe2O3. Berarti di sini dia menerima oksigen. Nah, untuk reduksi 2KClO3 menghasilkan 2KCl ditambah 3O2. Di sini dia berarti melepas oksigen. Nah, yang kedua adalah berdasarkan elektron. Nah, di sana oksidasinya itu adalah melepas elektron. Sedangkan reduksinya itu menerima elektron. Kita lihat contohnya di sini. Untuk oksidasi, Cu menghasilkan Cu2+ ditambah 2 elektron negatif. Berarti dia di sini melepas elektron. Nah, untuk reduksi, O2 ditambah 2 elektron negatif menghasilkan O2 negatif. Berarti di sini dia menerima elektron. Ada beberapa contoh reaksi redoks yang didasarkan pada pelepasan dan penerimaan elektron. Di sini bisa kita lihat tabel beberapa contoh reaksi oksidasi, reduksi, dan juga redoks. Kita buat tabelnya di sini. Tabel yang pertama itu adalah reaksi redoks. Yang kedua adalah reaksi reduksi. Dan yang ketiga adalah reaksi oksidasi. Nah, pertama yang kita isi itu adalah reaksi oksidasi. Kenapa? Supaya nanti bisa dapat dia penjumlahannya itu semua ya. Nah, di sini Li menghasilkan Li positif ditambah elektron negatif. Nah, untuk reduksi, Cl2 ditambah 2 elektron negatif menghasilkan 2 Cl negatif. Nah, untuk redoks itu penggabungan dari keduanya. 2 Li ditambah Cl2 menghasilkan
2LiCl. Nah, untuk oksidasi Ca menghasilkan Ca2 positif ditambah 2 elektron negatif. Untuk reduksi Cl2 ditambah 2 elektron negatif menghasilkan 2 Cl negatif. Nah, untuk redoksnya itu Ca ditambah Cl2 menghasilkan CaCl2. Nah, untuk oksidasinya Mg menghasilkan Mg2 positif ditambah 2 elektron negatif. Nah, untuk reduksinya itu Br2 ditambah 2 elektron negatif menghasilkan 2 Br negatif. Nah, untuk redoksnya Mg ditambah Br2 menghasilkan MgBr2. Bisa ya? Nah, yang berikutnya adalah berdasarkan bilangan oksidasi. Nah, oksidasinya itu dia biloxnya itu naik, sedangkan reduksinya itu biloxnya turun. Kita lihat contohnya ya, itu K ditambah K+, di mana bilox K naik dari 0 menjadi +1. Nah, sedangkan contoh reduksinya itu Br2 menghasilkan 2 Br negatif, di mana dia bilox B-nya itu turun dari 0 menjadi negatif 2. Nah, di sini kita melihat reaksi redoksnya. Kita lihat persamaan berikut, I2 ditambah Br2 ditambah H2O menghasilkan HiO3 ditambah HBr. Reaksi ini merupakan reaksi redoks karena terdapat unsur-unsur yang mengalami kenaikan dan penurunan bilox. Untuk I2 mengalami kenaikan bilox dari 0 menjadi +5. Jadi, unsur I2 merupakan zat yang mengalami oksidasi. Sedangkan unsur Br2 mengalami penurunan bilox dari 0 menjadi negatif 1. Jadi di sini unsur Br2 itu mengalami reduksi. Nah, di sini bisa kita lihat contoh soal berikut supaya lebih paham ya. Perhatikan reaksi redoks berikut ini. Dua Hi ditambah H2SO4 menghasilkan I2
ditambah SO2 ditambah 2H2O. Unsur apakah yang direduksi? Pertanyaan yang kedua, unsur apakah yang dioksidasi? Nah, di sini kita buat persamaan redoksnya dulu ya. Yang 2Hi ditambah H2SO4 menghasilkan I2 ditambah SO2 ditambah 2H2O. Unsur Hi mengalami kenaikan biloks dari negatif 1 ke 0 dan dia oksidasi. Sedangkan H2SO4 mengalami penurunan biloks dari plus 6 menjadi plus 4. Nah, di sini yang mengalami reduksi adalah S dalam H2SO4. Dan yang mengalami oksidasi yaitu I di dalam Hi. Bisa ya dipahami? Thank you for watching. God bless you all. Stay safe and stay healthy.